Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Senin tanggal 21 November 2022. Ini tepat 1 bulan lagi Panglima TNI Laksamana Andika itu akan memasuki masa pensiun normal ya. Dan 2 hari yang lalu itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung itu baru saja merayakan ulang tahun yang ke-57. Kemudian tanggal 26 nanti giliran Kasal Laksamana Yudo Margono yang akan melaksanakan akan ulang tahun yang ke-57. Dan kemudian Pak Fajar ini baru April nanti 57. Jadi kalau kita lihat usia para pensiun para kepala staf dan juga Panglima TNI ini harusnya dalam beberapa hari ini, minggu-minggu ini harusnya sudah muncul nama Panglima TNI yang baru kalau itu Pak Jokowi misalnya akan mengganti atau memperpanjang. Nah, saya akan mendiskusikan soal ini, peluangnya bagaimana, karena saya membaca tulisan dari Bung Slamet Ginting ini sangat menarik. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa yang lain-lain itu nanti cuma jadi perantara, jadi bridging saja gitu. Jadi Panglima sementara Panglima TNI sesungguhnya sudah disiapkan Pak Jokowi, yakni namanya sekarang ini adalah Letnan Jenderal TNI Maruli, ini menantu dari Pak Luhut. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira soal ini sudah pernah kita singgung ya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Tapi tanda-tandanya akan semakin menguat ya, Bung Ginting ya. Iya, ini sampai dengan 1 bulan menjelang ulang tahun Andika Perkasa, ini tidak ada tanda-tanda dia akan diperpanjang usia pensiunnya. Jadi persis seperti dugaan semula, dia hanya akan menjadi Panglima TNI hingga berusia 58 tahun, artinya hanya 1 tahun saja. Nah, memang kita tahu bahwa Maret 2022 lalu, dia tampil di Mahkamah Konstitusi antara lain meminta Bung Hersu permohonan kepada MK agar perwira yang memiliki keahlian khusus dapat pensiun pada usia 60 tahun. Nah, tapi permohonan keadilan yang diminta Andika ini kandas begitu ya. Nah, jadi menurut MK memang frase usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira TNI itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena itu permohonannya ditolak, karena bahkan ditolak keseluruhannya dan diserahkan kepada DPR dan pemerintah kalau ingin mengubah Undang-Undang TNI dalam hal ini tentang pasal 3 itu tentang usia pensiun. Nah, tapi kan sampai saat ini belum ada pertemuan antara pemerintah dan DPR membahas usia pensiun TNI. Jadi ya, dianggap tidak penting, tidak urgent lah saat ini gitu ya soal itu. Iya, dianggap tidak urgent. Nah, karena itu perhelatan Andika Perkasa memimpin pengamanan di konferensi tingkat tinggi G20 itu bisa dibilang adalah momen terakhir Andika memimpin acara internasional, pengamanan internasional di Indonesia. Nah, Bung Hersu, ini masih ada waktu. Ini karena menarik ya, tanggal 15 Desember, artinya sepekan sebelum Andika ulang tahun, DPR ini menjalani masa reses sampai dengan Januari. Jadi di tengah-tengah ulang tahunnya nggak mungkin juga. Sehingga mau tidak mau sebelum 15 Desember itu sudah harus ada keputusan dalam hal ini, bahkan harus sudah dilantik Panglima yang baru, karena kalau tidak baru akan muncul lagi di tahun depan. Makanya menurut Jadi saya harus presiden segera surprise yang mengirim surat presiden ke DPR harusnya ya. Dalam betul Bung pekan ini Hersu. berarti Jadi ya. iya, surat presiden itu saya perkirakan dan harus itu dalam pekan ini, dari mulai hari Senin sampai Sabtu ini. Baru kemudian pekan berikutnya sudah harus ada fit and proper test begitu. Jadi betul-betul tanggal 15 atau tanggal 14 itu sudah ada pelantikan Panglima TNI yang baru pengganti Andika Perkasa. Jadi memang nggak bisa lagi ditunda-tunda karena waktunya tidak mungkin DPR itu dipanggil
kembali untuk bekerja karena masa reses ini sudah terjadwal. Begitu, Ya, Bung Hersu. iya, 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 iya. Dan saya kira sebenarnya yang begini-begini cuma formalitas juga kan, namanya fit and proper di DPR. Jadi tidak ada yang krusial sekali kan, dengan apalagi dengan komposisi partai pendukung pemerintah di parlemen itu sekarang mayoritas kan. Iya, memang ini semacam stempel aja, Ya, tapi dalam konstitusi mengharuskan hal seperti itu. Undang-undang mengharuskan ya. bahwa harus ada surat dari presiden ke DPR, Mm. kemudian harus ada fit and proper test, walaupun saya sering katakan ini gimmick-gimmick politik Iya, aja, iya. karena Ya, belum pernah ada penolakan dari DPR terhadap usulan dari presiden tentang calon Panglima TNI. Begitu, ya, Bung Hersu. ya, 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 ya. Oke. Jadi perkiraan Anda dalam dalam pekan ini ya. Ya. Kemudian ini kan kalau bicara tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini, Hmm. pasal 13 kan jelas di situ mengamanatkan Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Jadi pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi. Kalau yang sudah pensiun tentu tidak bisa lagi memimpin kecuali diperpanjang. Nah, yang menarik adalah eh, sampai saat ini kan sudah berlangsung, Bung Hersu, tahapan pemilihan umum 2024 dimulai sejak Hmm. Juni 2002 lalu, dan ini masa kampanye direncanakan pada 13 November 2023 Ya. hingga Februari 2024. Nah, ini yang menarik adalah calon-calon Panglima TNI seperti Jenderal Dudung Abdurrahman, Laksamana Yudo Margono, serta Marskal Fajar Prasetyo Hmm. itu sudah harus berakhir pada November, terutama Dudung dan Yudo, di Ya. mana kemudian bagaimana kemudian mereka akan mengawal tahapan pemilu karena eh, pada November mereka udah pensiun, dan ini kan menjadi hal yang fundamental karena pada 14 Februari 2024 sudah ada pemungutan suara untuk tahap pertama pemilihan presiden, Bung Hersu. Ya, ya, ya. Ya, Jadi artinya kalau tidak sekarang ini nggak ada waktu lagi. Nah, tapi sebelum itu sebelum kita ngomongin siapa pengganti, kita bicara dulu kalau perpanjangan itu ketentuannya bagaimana, Bung Ginting? Apakah harus mendapat persetujuan DPR juga atau cuma sekedar pemberitahuan dari Presiden ke DPR? itu cukup hak prerogatif presiden, itu bisa disampaikan kemudian melalui keputusan presiden Ya, seperti yang dulu pernah dialami oleh Faisal Tanjung, ya, kemudian Endriartono Sutarto. ya. Tapi itu belum pernah berlaku ketika ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi belum pernah ada pelanggaran yang dilakukan karena barangkali dulu belum ada undang-undang seperti itu, tapi sekarang kan ada undang-undang seperti itu. Mana mungkin presiden bisa berani melanggar undang-undang? Saya pikir Apa yang di situ di ketentuan undang-undang ini tentang apa dan apa yang dilanggar? di undang-undang itu kan jelas bahwa masa pensiun Hmm. tertinggi adalah 58 tahun. Jadi Hmm. perpanjangan itu tidak ada kecuali itu yang diminta Andika eh, di Undang-Undang Kepolisian itu ada, dan dia bisa sampai usia 60 tahun jika memiliki keahlian khusus. Hmm. Itu kan Hmm. sebenarnya yang diminta Andika, ternyata ditolak. Jadi presiden juga menurut saya tidak akan berani membuat keputusan memperpanjang usia pensiun karena belum pernah juga dilakukan langkah-langkah komunikasi politik presiden dengan DPR. Nah, Ya, kita sekarang tinggal menunggu gerakan dari Mensesnek nih, Bung Hersu. ya, 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 Kita ya. biasanya lihat, oh kalau Mensesnek ke Mabesat, oh berarti Panglima TNI-nya berasal dari Kasat, begitu ya. Itu waktu Kalau zaman Pak Andika dulu ya, ketika iya, 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 kalau Sesnek kita tiba-tiba sampai alasannya nunggu. meninjau fasilitas di Mabesat gitu ya. Iya, Hmm. jadi sama dengan ketika diam-diam Mensesnek Pratikno itu
mengunjungi DPR ketika masanya Gatot Gatot Nurmantio Nurmantio. diganti oleh Hadi Cahyanto kan. Ya, Jadi ya, ini ya. gerakan ini kita tinggal lihat gerakan Mensesnek ini dia akan mengunjungi kemana. Itu Hmm. kira-kira jadi tandanya Mesti Bung Hersu. mesti dipasang CCTV ya, kemana gerakannya Oh Pak. iya iya iya. Saya pikir wartawan akan coba memantau itu walaupun biasanya hanya alasan-alasan lain lah. Tapi Hmm, hmm. memang politik itu kan bukan yang di permukaan, tapi di kedalaman. Saya pikir ini akan menjadi sebuah penentuan dalam pekan ini siapa yang akan Ya. dipercaya oleh Presiden Jokowi antara Jenderal Dudung, Laksamana Yudo, atau bahkan mungkin eh, Marskal Fajar Prasetyo. Begitu Bung Ya. Hesu. Ya, secara undang-undang memang ketiga kepala staf angkatan ini yang berhak untuk menjadi Panglima TNI ya. Ya, Nah, oke, kita orang selalu bicara tentang Dudung atau Pak Yudo gitu. Persaingannya kan antara itu selalu sebut atau bahkan sekarang tambah Pak Fajar. Tapi kan kemudian dalam tulisan Anda menyebutkan bahwa ya ini mereka ini cuma semacam perantara saja, bridging, apalagi secara usia memang mereka cuma 1 tahun semua gitu ya. 1 tahun Pak Fajar ya yang saya kira 1,5 tahun ya karena beliau April ya, ya. Nah ya, jadi betul, Bung ya Hersu. silakan. Jadi seperti saya kemukakan tadi, ketiganya ini hanya akan menjadi panglima antara. Jadi Panglima antara. kemungkinan itu paling besar ada pada Jenderal Dudung atau Laksamana Yudo. Dan Ya. itu akan berakhir sama seperti Andika, cuma 1 tahun. Nah, Hmm. persoalannya adalah apakah kemudian akan terus, ini kan artinya dalam 5 tahun ini Ya. ada 3 panglima TNI baru, dari Hmm. mulai Hadi kemudian digantikan Andika, digantikan oleh Dudung atau Yudo. Hmm. Jadi dalam rentang 5 tahun ini sangat banyak sekali sampai 3 panglima TNI. Kita tahu eranya Pak Harto itu usia Panglima TNI sama dengan usia Menteri Kabinet, 5 tahun kan? Hmm. Nah, karena itu menurut saya ini sebenarnya hal yang kurang bagus juga dari segi perencanaan SDM atau personil militer. Hmm. Nah, karena itu menurut saya ini memang betul-betul siapapun yang terpilih antara Dudung, Yudo maupun Fajar ini hanya panglima antara. Maka kemudian Jokowi harus menyiapkan orang yang betul-betul sekarang atau tidak. Kita tahu Bung Hersu bagaimana di akhir masa jabatan Presiden SBY, kita tahu ada mantan ajudan Presiden SBY, Letjen Munir, Hmm. kemudian Laksamana Madya Didit Herdiawan, kemudian juga ada Marskal Madya Bagus Puruhito, serta Komjen Putut Eko, karena tidak langsung dijadikan pimpinan matra di ujung era SBY, akhirnya toh mereka sama sekali tidak menjadi bintang 4, Bung Hersu. Hmm. Karena itu mereka akhirnya hanya berputar-putar di jabatan bintang 3 sampai terakhir. Hmm. Dari situlah menurut saya Jokowi akan belajar dari pengalaman bagaimana hubungan SBY dengan hubungan Mega yang kurang harmonis waktu itu, Hmm. menjadikan para ajudan SBY itu tidak jadi pimpinan di matranya. Karena memang tidak mungkin Jokowi berani melangkahi Megawati yang hubungannya dengan SBY kurang bagus. Ya, Masa ya, ajudan SBY menjadi Kasat, Kasal, Kasau, dan Kapolri, atau ya, bahkan ya, 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 Panglima TNI. Karena ya. itu betul Bung Hersu, saya meyakini bahwa ada hubungan yang spesial antara Presiden dengan para ajudan atau komandan pas pampres dan sekretaris militer Presiden. Hmm. Dalam hal ini saya melihat posisi yang sangat strategis dipegang oleh Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak yang saat Hmm. ini Hmm. menjadi Panglima Kostrat. Nah, di antara 19 Letnan Jenderal Angkatan Darat yang ada saat ini, saya kira Maruli Simanjuntak lah yang menjadi putra mahkota yang disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi panglima di ujung, Panglima TNI di ujung kepemimpinan
Jokowi. Begitu Bung Hersu. Ya, ya, ya. Dan saya kira ini nanti kita mesti bicara faktor Pak Luhut ya sebagai orang kepercayaan dari Pak Jokowi harus menjadi pertimbangan utama. Tapi sebelum masuk ke situ ya, masuk pertimbangan-pertimbangan itu bagaimana kira-kira peluangnya? Karena kan kita tahu bahwa secara aturan perundang-undangan yang berhak untuk menjadi Panglima TNI itu adalah Kepala Staf ya dari ketiga angkatan itu. Artinya apa? Artinya kalau Maruli itu yang memang mau dijadikan Panglima TNI, dia harus menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dulu. Sementara di situ ada Pak Dudung, ya kan? Ya. Mesti skenario bagaimana? Apakah dengan begitu artinya ini peluang Pak Dudung jauh lebih besar dibandingkan Pak Yudo? Padahal Pak Yudo sendiri kan sebenarnya orang juga melihat ini kalau sampai yang kedua kalinya Pak Yudo juga tidak jadi Panglima TNI, wah ini tentu saja menimbulkan satu persoalan tersendiri di lingkungan TNI Angkatan Laut karena mereka waktu itu sudah mengalah juga pada Andika. Ya, betul Bung Hersu. Maruli akan menjadi Panglima TNI kalau dia harus dengan catatan harus menjadi Kasat dulu. Ya. Artinya memang harus menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Sementara Dudung itu masih 1 tahun lagi Ya. usia pensiunnya. Maka kemudian bisa saja dipaksakan dalam pengertian Maruli naik menjadi Kasat di tahun ini juga. Karena itu Dudung dipromosikan menjadi Panglima TNI. Itu sangat masuk akal. Kemudian juga persoalannya adalah kalau Jenderal Dudung Abdurrahman itu tidak digeser dari posisi pimpinan Markas Besar Angkatan Darat, Maruli tidak akan pernah bisa. Jadi posisi Dudung Abdurrahman ini juga harus digeser, Bung Hersu. Apakah menjadi Panglima TNI atau barangkali menjadi pejabat yang lain, bisa juga misalnya Wakil Panglima TNI sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2019 yang sampai saat ini belum pernah diwujudkan posisi Wakil Panglima TNI, atau juga barangkali bisa menjadi Menteri Kabinet dalam reshuffle kabinet pada akhir tahun ini. Kita tahu bahwa ada dinamika yang berkembang ketika Nasdem itu keluar dari pakemnya Presiden Jokowi mengusulkan Anies Baswedan menjadi presiden. Nah, maka di sini bisa saja kemudian hubungan yang tidak enjoy antara Presiden Jokowi dengan Nasdem, maka menteri-menteri Nasdem bisa juga dicopot. Nah, di sini ada rotasi kembali untuk jabatan-jabatan di kabinet. Begitu juga dengan posisi Yudo. Sebenarnya posisi Laksamana Yudo ini tidak menguntungkan ketika terjadi kasus tenggelamnya kapal selam. Di situ kemudian dunia luar juga sebenarnya menyoroti posisi Laksamana Yudo yang masih terus memimpin Angkatan Laut, harusnya turut bertanggung jawab. Saya pikir tadinya apabila sudah lebih dahulu terjadi pergantian Kasal, Yudo diganti oleh yang lain, misalnya yang paling memungkinkan adalah barangkali Laksamana Madya Muhammad Ali yang adik kelasnya menjadi Kasal, maka peluang dia menjadi Panglima TNI jauh lebih besar daripada peluang Yudo menjadi Panglima TNI. Jadi ada cacat dalam tanda petik kasus tenggelamnya kapal selam ini membuat dilema bagi Yudo. Makanya tidak heran ketika akhirnya Presiden Jokowi memilih Andika Perkasa daripada Yudo Margono menjadi Panglima TNI waktu itu. Tapi kelihatannya masalah tenggelamnya kapal selam ini tidak diangkat lagi menjadi sebuah persoalan yang menjadi tanggung jawab Yudo Margono. Jadi bisa saja kemudian Yudo Margono menjadi Panglima TNI, maka Dudung harus digeser ke posisi yang lain, atau kalau Dudung yang menjadi Panglima TNI, maka Yudo juga bisa menjadi Wakil Panglima TNI atau Menteri Kabinet seperti pola yang tadi saya kemukakan, menjadi bagian dari pengisian reshuffle kabinet. Jadi ini memang sebuah dinamika politik yang sangat dinamis, yang memang memungkinkan seseorang menjadi Panglima TNI atau tidak menjadi Panglima TNI. Kita lihat bagaimana misalnya dulu
Agus Supriyatna dari menjadi Kasau hanya menduduki posisi Kasum beberapa hari aja, Bung, untuk menggeser posisi Bagus Puruhito yang dulu dinominasikan sangat kuat, tapi Bagus Puruhito itu dengan catatan tadi adalah mantan ajudan SBY, dan juga Ade Supandi tampil waktu itu menjadi Kasal, mengalahkan dalam hal ini Didit Herdiawan. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi saya sampai sekarang tidak melihat akan ada pergantian kepala staf Angkatan Laut. Jadi sepertinya Yudo akan mulus bersaing dengan Dudung menjadi calon Panglima TNI. Jadi inilah hal-hal yang sangat krusial, menunggu sampai dengan surat Presiden yang akan disodorkan dalam pekan ini. Nah, kembali ke Bung Hersu tadi mengemukakan bagaimana hubungan dengan Menteri Menko Luhut Panjaitan. Ya, ini kita bisa bilang bahwa di teori komunikasi politik ada yang disebut teori patron-klien. Nah, disinilah kemudian menurut saya patron-klien yang dimaksud adalah hubungan Jokowi dengan Jenderal Maruli Simanjuntak. Karena keduanya sudah terkoneksi sejak Jokowi menjadi presiden pada periode pertama Oktober 2024. Di situ Kolonel Maruli menjadi komandan grup A yang melekat dengan pengamanan Presiden Jokowi, begitu ya. Jadi ya, sistem patron-klien ini sangat dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menjelaskan fenomena politik. Jadi sistem patron-klien ini memang diorganisasi oleh orang yang berkuasa untuk memelihara loyalitas orang yang lebih rendah. Dalam hal ini kedudukannya itu melekat dengan posisi si patron. Kita bisa lihat, Bung Hersu, bagaimana Jokowi itu lebih enjoy memilih pimpinan-pimpinan TNI dari lingkaran istana. Dimulai dari Hadi Cahyanto pernah menjadi sekretaris militer presiden, kemudian juga Andika Perkasa pernah menjadi komandan pasukan pengamanan presiden, dan bukan tidak mungkin yang saat ini juga Maruli Simanjuntak, bekas komandan grup A, pernah jadi Wadan Pas Pampres, juga komandan Pas Pampres, dia akan menjadi putra mahkota yang memang jauh hari sudah dipersiapkan, bahkan sejak 2014 lalu. Bagaimana dengan mertuanya dalam hal ini, Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan? Nah, Luhut ini bisa dibilang semacam Perdana Menteri, begitu ya, karena memiliki jabatan lebih barangkali dari 20 jabatan yang dipercayakan kepada Luhut. Jadi sangat naif sekali menurut saya kalau Jokowi itu tidak menempatkan Maruli Simanjuntak menjadi calon kasat, bahkan calon Panglima TNI dalam 1-2 tahun mendatang, Bung Hersu. Ya. Dan jangan lupa juga kalau bicara itu di Polri ya, Pak Jokowi juga memilih Pak Listio Sigit, mantan ajudannya, sebagai pimpinan tertinggi dari Polri kan. Persis, Listio Sigit juga mengalami lompatan dari misalnya Idam Aziz yang angkatan 88A, berarti kemudian Listio itu melompati 88B, 89 dan 90, 3 angkatan. Maka kalau kemudian Maruli juga menjadi kasat, itu juga akan melampaui lulusan seniornya 89, 90, 91, karena Maruli lulusan Akmil 1982. Dari sini sebenarnya, Bung Hersu, saya sudah bisa memperkirakan siapa kalau kemudian Maruli menjadi kasat atau Maruli bahkan menjadi Panglima TNI, siapa yang akan menjadi kasat juga bisa diperkirakan kalau Jokowi memang menggunakan teori patron dan klien. Maka kemudian akan muncul misalnya Agus Subianto, walaupun itu hanya untuk 1 tahun. Agus Subianto saat ini menjadi kasat,
1 tahun lebih senior daripada Maruli, dan juga ada Maijen Tribudi Utomo pengganti Agus Subianto menjadi komandan Pas Pampres. Ini masih sangat muda, lulusan 1994. Jadi kita rasanya darah biru istana itu bisa diperkirakan mereka yang akan memimpin TNI ke depan, karena memang Jokowi merasa lebih enjoy TNI dipimpin oleh kliennya, begitu Bung Hersu. Ya. Nah, tapi ini sangat menarik. Saya juga pasti semua juga sepakat tidak mungkin faktor Marul itu dan Pak Luhut itu dikesampingkan. Di luar tentu saja tracknya udah benar. Nah, Maruli kan begitu ya dari Iya, dan sekarang pola rekrutmen selama ini kepala staf itu kan terutama angkatan darat itu pasti dari Pangkostrat dalam beberapa tahun terakhir seperti itu ya. Tapi kalau kita runut ke belakang juga banyak sekali yang dari tracknya dari Kostrat langsung ke Kasat kan begitu ya. Nah, tetapi iya, yang saya tentu ingin tanyakan gitu, apakah dalam situasi ini sekarang bagaimanapun juga kita tetap meskipun di TNI dan Polri itu sebenarnya bahkan sejak Orde Baru itu tidak jadi perhitungan soal faktor agama ya kan sekarang ini artinya kalau nanti katakanlah Maruli itu menjadi kepala staf angkatan darat kemudian jadi panglima TNI dan pada bersamaan ada Pak Listio Sigit itu juga Kapolri artinya kan sebenarnya dua pucuk pimpinan penting di Polri dan di TNI itu nanti akan dikuasai non Muslim itu apakah jadi pertimbangan tidak Bung sekarang ini? ya, memang ini menarik. Kita diawali dulu dari soal latar belakang Kostrad ya. Ya. Di era Jokowi ini memang kemudian dia lebih cenderung memilih mantan Panglima Kostrad menjadi Kasat, dimulai dari Jenderal Mulyono yang dulu Hmm. tidak diperhitungkan, yang Hmm. harusnya Jenderal Munir yang seangkatan dengan Jenderal Mulyono, tapi kemudian Jenderal Mulyono yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, walaupun Jenderal Munir juga pernah menjadi Panglima Kostrad. Nah, itu juga kemudian yang kedua adalah Andika Perkasa. Hmm. Lalu yang ketiga adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Semuanya background-nya adalah Panglima Kostrad. Nah, betul Bung Hersu, kalau kemudian bagaimana kalau Maruli kemudian menjadi pimpinan TNI, di sisi lain pimpinan Kapolri juga non-Muslim. Memang menarik, ini bisa menjadi persoalan yang menjadi apa? Menjadi sorotan, apa tidak akan menimbulkan sensitivitas begitu ya. Hmm. Tapi kita pernah lihat juga Bung Hersu ketika eh, Maraden Panggabean menjadi Panglima ABRI, kemudian juga eh, pernah juga Kapolri Widodo Budidarmo juga non-Muslim menjadi Kapolri. Saya Tapi pikir tidak bersamaan barangkali kan ya tidak pada ya, masa periode yang sama. barangkali ya, ini bicara masalah profesionalitas, sehingga kalau di TNI barangkali tidak terlalu dipermasalahkan baik agama maupun suku begitu ya. Hmm. Yang penting dia memenuhi persyaratan yang telah digariskan. Jadi ini menjadi masalah barangkali bukan soal agama atau suku Bung Hersu, tapi lompatan-lompatan Hmm. junior melewati senior. Kita bisa lihat dari kasus yang sedang dialami Listio Sigit, barangkali saat ini banyak masyarakat juga sudah melihat bagaimana secara transparan orang bisa melihat ada keengganan dari senior-seniornya, Hmm. terutama bintang 3 di kepolisian yang mempunyai kekuatan yang luar biasa juga, yang Hmm. tidak bisa sembarangan diatasi oleh Listio Sigit. Apakah kemudian juga sama seperti Maruli Simanjuntak bisa di antara 19 Letnan Jenderal Angkatan Darat dia bisa muncul menjadi yang nomor 1, padahal senior-seniornya termasuk senior dengan background Kopassus juga harus dilewati. Ini tidak mudah menurut saya Bung Hersu, ada kendala-kendala psikologis yang juga harus nanti diatasi oleh seorang Maruli Simanjuntak kalau dia menjadi Kasat atau
bahkan menjadi Panglima TNI. Nah, kembali lagi kemudian sensitivitas itu ada apa tidak pada diri Presiden Jokowi, karena ini bisa menjadi semacam titik didih menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Saya pikir itu juga harus dipikirkan masak-masak apa yang seharusnya dilakukan di tengah mayoritas bangsa ini, misalnya suku Jawa, kemudian juga mayoritas Muslim, ini juga bisa harus menjadi pertimbangan antropologi sosial budayanya, begitu Bu Gersu. Ya, harusnya sebenarnya ya dengan Presiden Jokowi mempertimbangkan secara profesional dan kemudian beliau akan mengakhiri masa jabatannya ya, untuk periode yang kedua. Ini seharusnya itu tidak lagi jadi persoalan ya. Tetapi kan yang menjadi persoalan karena Pak Jokowi sendiri kan tadinya punya niatan untuk memperpanjang masa jabatannya. Kalau toh tidak memperpanjang masa jabatannya, tentu saja akan mengusung proksi yang akan menjadi pelanjutnya. Dan itu kan tentu akan harus diperhitungkan secara politis oleh beliau. Iya, ini memang dilema ya ketika kemudian orang yang diangkat oleh Jokowi itu dianggap punya faktor-faktor minoritas. Dan ini tentu Jokowi juga harus berpikir seperti misalnya di kabinet harus ada perwakilan-perwakilan dari unsur agama, unsur suku, bahkan unsur ormas misalnya seperti Muhammadiyah yang kali ini menolak masuk dalam kabinet Jokowi, kan juga menjadi sensitivitas tersendiri Bung Yasu. Sampai kemudian bagaimana kemarin Jokowi hadir dalam Muktamar Muhammadiyah juga ada pro kontra juga, karena kita tahu misalnya Amin Rais juga membuat statement yang kontroversial, jangan pilih pimpinan Muhammadiyah yang rajin keluar masuk istana dan lain-lain gitu kan, ada sensitivitas tersendiri. Sama juga dengan persoalan kalau kemudian memilih dari jaringan-jaringan lingkaran Presiden Jokowi, ada kekurangannya seperti misalnya Jenderal Andika Perkasa tidak sempat menjalani Sesko TNI, ya, Susdanrem, bahkan juga dengan Maruli sampai saat ini tidak mengalami hal itu, Bung Hersu. Jadi tidak Susdanrem, tidak Lemhanas dan lain-lain. Padahal ini menjadi semacam tolak ukur dan ini bisa menjadi kendala dalam hal memimpin TNI ke depan. Bagaimana tidak lagi bisa membedakan antara penggunaan kekuatan atau pembinaan kekuatan. Ini wilayah yang mana? Ini yang sebenarnya harus kita kritik dari dinamika pimpinan TNI ketika ada konflik-konflik beririsan antara ini wilayah kewenangan Kepala Staf Angkatan, ini wilayah kewenangan Panglima TNI. Dan itu juga menjadi persoalan dinamika yang menarik, begitu Bung Yasu. Ya, jadi kalau kembali lagi ke topik kita tadi, kalau untuk urusan Panglima TNI yang menggantikan Andika, itu kita masih bisa tebak-tebak manggis antara Pak Dudung dengan Pak Yudo. Tetapi kalau pasca itu udah hampir satu kesimpulan bahwa itu hampir dipastikan Maruli yang akan jadi Panglima TNI gitu ya, mungkin. Ya, jadi memang bagi Presiden Jokowi, bagi Maruli dan juga barangkali bagi Luhut Panjaitan, to be or not to be gitu ya. Sekarang atau tidak sama sekali, karena memang kesempatan itu mereka harus belajar dari pengalaman juga pengalaman Megawati. Ingat Bung Hersu, bagaimana terlambat mengusulkan Ria Mijat Triakudu, maka presiden berikutnya tidak menyetujui itu. Sama dengan sama SBY. Ya betul. Maka kemudian bisa saja presiden pengganti Jokowi, baik yang itu satu kubu dengan Jokowi, belum tentu juga dia merasa enjoy dengan orang yang pernah bekerja sama dengan Jokowi. Jadi memang mau tidak mau sepertinya sebuah keharusan Maruli harus diplot untuk segera menjadi Kasat dan juga Panglima TNI. Untuk menjadi Kasat
untuk menjadi Panglima TNI, ya dia harus menjadi Kasat secepatnya di tahun 2022 ini atau di 2023. Nah, bagaimana posisi Dudung Abdurrahman, ya kita serahkan juga kepada Presiden Jokowi, apakah kemudian akan menjadikan Dudung Abdurrahman menjadi Panglima TNI, tapi lagi-lagi ada kendalanya. Nanti menjadi Angkatan Laut juga merasa bahwa mana katanya poros maritim, ternyata Angkatan Laut nggak pernah juga kemudian diberikan kesempatan. Jadi saya pikir ini pertimbangan-pertimbangan ini juga harus dipelajari secara matang, walaupun memang hakikat ancaman juga menurut saya harus dipikirkan, Bung Hersu. Seperti misalnya hakikat ancaman yang nyata itu adalah separatisme di Papua. Kita tahu bahwa pemerintah sampai saat ini mengembangkan Papua menjadi 6 provinsi. 6 provinsi ya. 6 provinsi, jadi ada pengembangan 4 provinsi baru. Nah, ini kan artinya memang ada hakikat ancaman. Maka kemudian siapa yang berhak memimpin dan lain-lain itu juga harus dipikirkan. Begitu Bung Hersu. Belum lagi satu tadi, ini menjelang pemilu suasana akan sangat panas sekali. Maka harus dipilih panglima yang kira-kira bisa mengatasi hal itu. Saya malah cenderung bahwa menjelang pemilu ini kemungkinan Perpres nomor 66 tahun 2019 itu jabatan Panglima TNI kemungkinan akan diisi untuk menghadapi kondisi pemilu. Ketika kita ingat dulu Widodo AS menjadi Panglima TNI didampingi oleh Fahru Roji sebagai Wakil Panglima TNI. Begitu Bung Hersu. Oke, dan yang pasti kalau nanti Maruli ini menjadi kepala staf dan menjadi Panglima TNI, ini kasusnya sama dengan Listio Sigit ya. Ini banyak sekali yang dilompati dan ini menjadi persoalan tersendiri dari sisi pembinaan jenjang karir dan sumber daya manusia di masing TNI maupun di Polri ya. Ya, makanya kemudian untuk apa ada Akpol, untuk apa ada Akmil, kalau kemudian ada lompatan-lompatan seperti itu, karena memang mereka sesungguhnya disiapkan untuk menjadi pemimpin TNI dan Polri. Ketika kemudian seniornya 3 tahun di atas itu mereka sudah lulus atau di tingkat 4, mereka kemudian yang baru masuk tingkat 1, mereka kan menghadapi senior-seniornya. Maka kemudian menurut saya ketika si junior ini memimpin, maka kemudian senior-seniornya akan habis, Bung Hersu. Kenapa? Karena sudah pasti mereka akan memilih teman seangkatannya dan juga juniornya untuk membackup mereka. Sehingga senior-seniornya bisa dibilang akan kehilangan kesempatan dan jabatan-jabatan seperti itu. Maka akan ada perwira-perwira tinggi yang menganggur, dan ini tidak sehat menurut saya, Bung Hersu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting. Sampai ketemu lagi kita ya, Bung Ginting, dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.